Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini saya Ratu Najovica dengan NIM belakang 039 akan menyampaikan topik tentang bahasa jurnalistik, karakteristik, tantangan, dan isu penggunaannya di media massa sebagai tugas mata kuliah jurnalistik dengan dosen Dr. Vita Faturrahman, MSI. Let's check it out! Sebelum saya membahas lebih dalam tentang jurnalistik, saya akan menjelaskan apa sih jurnalistik itu. Jurnalistik adalah proses mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyebarkan informasi kepada publik melalui berbagai media. Tujuannya adalah memberikan informasi yang akurat, faktual, dan relevan agar masyarakat mengetahui peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Jurnalistik juga memiliki beberapa inti kegiatan. Yang pertama ada news gathering atau mencari fakta, mengadakan wawancara, observasi, dan riset. Dan kedua ada news writing, menulis berita dengan kaidah 5W+1H. Dan yang terakhir ada news reporting, menyampaikan atau mempublikasikan berita melalui media tertentu. Jurnalistik juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada sumber informasi atau informing, yang kedua ada pendidikan publik atau educating, dan yang ketiga ada pengawasan sosial atau controlling, dan yang terakhir ada hiburan, yakni entertaining. Selanjutnya ada sejarah singkat jurnalistik dunia. Jurnalistik sudah ada sejak era kuno. Masa Romawi telah mengenal akta diurna, yaitu lembaran pengumuman pemerintah yang dipajang di tempat publik. Pada tahun 1605 muncul Relation Hour, Firnement and Gedenktürdigen Historien di Jerman, yang dianggap sebagai salah satu surat kabar pertama. Lalu perkembangan pesat terjadi pada abad ke-18 dan 19, dengan adanya revolusi percetakan serta meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap informasi. Pada abad ke-20-nya, muncullah radio dan televisi. Lalu pada abad ke-21, digitalisasi melahirkan media online, jurnalisme warga, dan media sosial. Pembahasan selanjutnya ada jenis-jenis media jurnalistik. Jurnalistik dapat dibagi berdasarkan media penyampaiannya, yaitu pertama, ada media cetak, contohnya surat kabar atau koran, majalah, dan tabloid. Dan yang kedua, media elektronik, contohnya radio dan televisi. Dan yang ketiga, media online atau digital, contohnya portal berita, blog, website pribadi, dan media sosial. Dan yang keempat ada media alternatif, contohnya jurnalisme warga, podcast berita, dan newsletter digital. Selanjutnya adalah latar belakang, fungsi, dan peran pers dalam masyarakat. Pers memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Melalui pemberitaan, pers membantu masyarakat memahami berbagai peristiwa sehingga dapat mengambil keputusan secara tepat. Selain fungsi informatif, pers juga berperan sebagai pendidik yang memberikan wawasan dan pemahaman melalui analisis dan liputan mendalam. Pers juga menjalankan fungsi kontrol sosial, yaitu mengawasi jalannya pemerintahan dan lembaga publik agar tetap transparan dan akuntabel, dan mengungkapkan penyimpangan atau kebijakan merugikan masyarakat. Pers turut menjaga keseimbangan kekuasaan. Selain itu, pers berfungsi sebagai sarana hiburan serta wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat. Di era digital, peran pers semakin penting untuk melawan arah informasi yang tidak benar. Pers profesional dituntut menjaga etika, verifikasi data, dan kredibilitas agar masyarakat tetap mendapatkan informasi yang berkualitas. Oleh karena itu, pers menjadi elemen vital dalam membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan demokratis. Selanjutnya, bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan dalam penulisan berita atau karya jurnalistik dengan tujuan menyampaikan informasi secara singkat, jelas, padat, akurat, dan mudah dipahami oleh pembaca. Bahasa jurnalistik harus netral, tidak bertele-tele, serta mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Bahasa jurnalistik memiliki ciri-ciri utama. Pertama, ada sederhana, atau menggunakan kata-kata yang umum dan mudah dipahami. Kedua, ada padat dan langsung.
Kalimat tidak berputar-putar, fokus pada fakta. Ketiga, ada lugas, memiliki kata yang tepat dan tidak ambigu. Keempat, ada objektif, tidak menunjukkan opini penulis. Dan yang kelima, menerapkan 5W plus 1H, jelas menjawab what, who, when, where, why, dan how. Keenam, ada hemat kata, menghindari kata mubazir, klise, dan ungkapan panjang. Contohnya, penerapan bahasa jurnalistik. Contoh kalimat jurnalistik yang baik. Harga beras naik 10% akibat penurunan pasokan dari daerah sentra produksi. Ciri tampak pada jelas, langsung, berbasis fakta. Contoh yang tidak baik, tidak sesuai bahasa jurnalistik, yakni harga beras naik cukup lumayan tinggi akhir-akhir ini karena sepertinya suplai berkurang. Kurang baik karena ada opini sepertinya bertele dan tidak akurat. Materi terakhir yakni contoh isu terkait bahasa jurnalistik. Berikut beberapa isu atau masalah yang sering muncul dalam penggunaan bahasa jurnalistik. Pertama, ada sensasionalisme media. Menggunakan kata-kata bombastis untuk menarik klik. Contohnya, penggunaan judul seperti heboh, fakta mengejutkan di balik titik. Masalahnya, mengamburkan fakta dan memicu misinformasi. Kedua, ada penggunaan bahasa tidak baku. Banyak berita online memakai bahasa gaul, campuran, bahasa asing, atau ejaan tidak konsisten. Isunya menurunkan kualitas jurnalistik dan profesionalitas. Dan yang ketiga, ambiguitas dan kalimat yang paling efektif. Contoh kalimat ambigu, polisi tangkap pelaku pengedar narkoba yang diburu sejak lama di rumahnya. Tidak jelas siapa yang di rumah, polisi atau pelaku. Isunya menyebabkan salah tafsir informasi. Dan yang keempat, ada bias atau ketidakobjektifan bahasa, pemilihan kata yang memberi kesan memihak. Contohnya, demonstran anarkis merusak fasilitas publik. Labelnya anarkis adalah penilaian, bukan fakta jika tidak didukung bukti. Yang kelima, hoax dan clickbait. Judul tidak sesuai isi atau berita tidak diverifikasi. Isu ini terkait kualitas bahasa yang buruk dan tidak profesional. Yang keenam, pengaruh media sosial. Bahasa jurnalistik mulai bergeser menjadi lebih santai agar cocok dengan pola konsumsi media digital. Tantangannya menjaga akurasi dan etika tanpa mengorbankan kejelasan. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya harap materi yang telah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.